Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah pernah makan semua nih? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat semua, bahagia belajarnya ya, jadi ibadah. Coba ketua kelasnya siapa? Boleh disiapkan dulu? Are you ready? Yes, we are. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri Wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang ketemu teman-teman hari ini. Kelas kita udah bersih semua? Ada sampah tidak di kolong-kolongnya? Sudah bersih? Alhamdulillah ya. Pastikan kelas kita nyaman, bersih, agar belajarnya kondusif. Oke, sepakat ya? Semuanya hadir hari ini teman-teman? Ada yang izin? Ada. Siapa namanya? Syakila sakit atau gimana kabarnya? Oh alah, satu orang doang? Kita doakan ya, semoga Syakila dimudahkan dosa sama Allah. Amin. Ada lagi yang izin? Alana? Alana kemana? Atau Alana lagi matrikulasi sendiri? Kayaknya sakit. Berarti dua orang yang izin hari ini ya. Ada Alana sama Syakila. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sehat yang sakit, dimudah urusan sama Allah kalau ada urusan ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi pagi ada Alana. Nggak tahu. Oh ya udah. Ya teman-teman semua, materi pertama kita apa nih sekarang? Bilang bulat. Udah tahu bilang bulat itu apa? Udah? Udah pernah belajar di SD dulu? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, biar semangat dulu nih. Nah, kita ada tepuk matematika dulu. Ya, biar matematika itu menjadi sebuah yang menyenangkan nih kalian ya. Kita coba yuk. Tepuk matematika ya. Tahu kan kalau ibu bilang bilangan, jawabannya apa? Kalau ibu bilang positif, jawabannya apa? Kalau negatif? Kalau nol? Kalau matematika? Oke. Masya Allah. Bisa kita mulai teman-teman? Oke. Tepuk matematika bilangan. Positif. Negatif. Nol. Matematika. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman udah semangat kan untuk matematika hari ini? Insya Allah. Nah, sebelum kita belajar, ternyata teman-teman, matematika itu nggak ilmu dunia saja, tetapi sebelumnya telah Allah bicarakan di dalam Al-Quran. Ada yang bisa bantu ibu membaca surat ini? Surat At-Taubah ayat 36 artinya aja. Siapa yuk? Coba Inaya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ayat ini teman-teman lihat, ada nggak situ angka? Allah katakan. Ada angka berapa? 4. Ada 4 sama 12, ya kan? Artinya Allah pun juga melihat kaki kita, ternyata semua yang ada di bumi ini, semesta ini adalah menciptakan tentang sebuah keteraturan, benar nggak? Benar. Iya, kalau nggak teratur gimana kira-kira? Nah, Masya Allah ya. Maka kita nggak tahu terjadi apa kalau nggak ada Allah, benar nggak? Iya. Nah, sekarang ada namanya mindfulness stop teman-teman. Nah, sekarang teman-teman Bu Cici ajak untuk refleksi sebentar. Ayo, semuanya fokus dengan dirinya sendiri dulu, nggak usah lihat ke depan.
Kita istighfar sama-sama dalam hati aja. Astagfirullahalazim. 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 Teman-teman tarik nafas. Keluarkan. Dah? Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika bilangan bulat. Minta sama Allah agar dimudahkan pembelajaran kita hari ini. Silakan teman-teman minta sama Allah. Yang fokus, berharap biar menjadi ilmu yang berkah, agar menjadi ilmu yang menyantarkan kita selama dunia dan akhirat. Sudah teman-teman? Dah, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Kayak itu teman-teman, kita belajarnya ya. Dia semuanya berkah. Nah, sebelumnya teman-teman udah pernah mendengarkan kalimat bilangan bulat belum? Sebelumnya. Contohnya apa? Yang negatif, Ada negatif, ada positif. Pernah belajar nggak di waktu SD dulu? Pernah. Nah, lebih kita ulang lagi di SMP. Kita lihat dulu, simak dulu videonya, boleh? boleh. Nah, ini videonya teman-teman. Oke, kita masuk nih. Teman-teman udah lihat belum videonya tadi? Ingat nggak isinya apa? Ingat. Kita minta kita ini ya, kelompok 1 benar, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Nanti Ustazah akan minta pendapatnya. Ya. Boleh. Tadi yang kelompok 4 lihat dari video tadi, ada apa? Informasi teman-teman dapatkan apa dari informasi video tadi? Temannya siapa yang sakit? Iya. Kakaknya lagi sakit. Terus kedinginan. Iya. Padahal satu ruangan sama tapi Beda perasaan, beda rasa dirasakan karena ada yang sakit, ada yang dari luar. Berarti kalau dikaitkan dengan bilang bulan apa? Suhu di luar seperti apa? suhu di luar panas. Suhu di dalam seperti apa? Dingin. Berarti kira-kira kalau dia suhu AC itu bisa berapa kalau dingin? Mak, ada di minus nggak? Suhu. Yang minus ada di mana? Di kutub ya. Nah, kalau AC kita di rumah kira-kira berapa suhunya? Yang paling kecil 16 sudah menggigil banget ya. Oke, terima kasih. Kelompok 5. Kelompok 1. Orang sehat, sakit, suhu tubuhnya tinggi ya kan? Karena kondisinya tidak sehat ya teman-teman ya. Terus ada lagi, ada AC. Di mana AC? Di ruangan. Di ruangan. Kedinginan dia atau panasan? Yang ada AC. Kedinginan ya. Paham teman-teman ya? Jadi jadi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak berkaitan dengan bilangan bulat. Benar nggak? Teman-teman pernah nggak melihat orang menyelam? Nah, kalau dia menyelam itu berarti apa? Nah, kalau berarti kita nih ada danau atau laut. Berarti kalau danau laut itu ini di angka berapa? Di angka berapa ini? 0, pintar. Kalau ke bawah berarti apa? Minus. Kalau dia ke atas? Nah, kalau ada seorang anak menyelam dari kedalaman 20 meter, berarti itu apa namanya? Pintar. Kalau ada anak memanjat pohon sejauh 5 meter, berarti apa? Positif? Iya, 5 pintar ya, alhamdulillah. Jadi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu penuh dengan bilangan bulat semua kan? Gitu ya. Oke, next lanjut. Nah ini teman-teman, hari ini kita belajar ya. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan, kita dapatkan dengan pertemuan hari ini. Pertama apa teman-teman? Mengidentifikasi konsep bilangan bulat. Yang kedua apa teman-teman? Menjelaskan bilangan bulat positif dan negatif. Yang ketiga apa teman-teman? Menggunakan garis bilangan untuk membandingkan nilai. Nah, nanti kita akan
Pernah lihat garis bilangan waktu di SD dulu? Yang ada apa? Ada garis. Ada apa lagi? Ada angka-angka. Benar nggak? Ada angkanya, ada angka apa lagi di situ? Ada nol, ada positif, ada negatif. Bilangannya itu dari berapa? 1, 2, dan seterusnya. Ya. Oke teman-teman, kita lihat nih soal berikutnya. Siapa yang bisa baca? Ya, ganti kelompoknya boleh nggak? Boleh kelompok 4 dulu. Yang mau baca? Coba. Kelompok 4 boleh. Sampai bawah. Ya. Dalam praktikum kita, siswa mengamati perubahan suhu beberapa saat. Air pertama memiliki suhu 18 derajat di atas nol. Setelah dimasukkan ke dalam lemari pendingin, suhunya turun hingga 7 derajat di bawah nol. Sementara itu, es krim memiliki suhu 25 derajat di bawah nol. Oke, ini eksplorasi kita berkaitan dengan praktikum IPA, ya kan? Praktikum IPA itu kan ada, jadi di praktikum IPA itu ada siswa nih mengamati perubahan suhu beberapa zat. Ada air pertama berapa nak suhunya? Di atas nol. Berarti bisa itu negatif? Positif. Setelah dimasukkan ke dalam lemari pendingin, suhunya turun hingga 7 derajat di bawah nol. Berarti itu apa? Negatif. Terus sementara itu es krim memiliki suhu 25 derajat di bawah nol. Itu apa? Oke, kita lihat pertanyaannya. Siapa nih kelompok 1 boleh? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1, pertanyaan pertama apa jawabannya? Kelompok 1 ini dulu ya. Satu. Apa tadi suhu air mendinginkan? Kita lihat. Itu suhu yang mana? Suhu air berdingin kan berapa? Berarti air berapa? Air pertama atau gimana? Dia berapa? 18 nol. Mesti negatif teman-teman. Oke. Dan yang kedua, boleh kelompok 2 dulu deh. Tentukan bilangan bulat yang menyatakan suhu air setelah didinginkan. Ayo, berapa tuh? 7. Pintar. Yang ketiga, tentukan bilangan bulat yang menyatakan suhu es krim. Suhu es krim berapa? Suhu es krim. Es krim. Itu minus atau negatif? Pintar. Yang paling tinggi, nomor 4. Urutkan. Cici lagi nih soalnya. Dan yang paling rendah teman-teman, yang mana tuh? Diurutkan. Jadi berapa? Paling rendah. 18. Coba disebutkan bilangan negatif min 25, negatif 25, terus Negatif 25. terus Min 7. negatif 7 sama 18. Tepuk tangan buat semuanya. Subhanallah ya. Jadi kita teman-teman bisa membayangkan ya, kalau ke kutub utara panas atau dingin di sana? Dingin. Berapa tuh derajatnya? Beku banget gitu ya. Ternyata di alam semesta ini itu banyak sekali berkaitan dengan suhu, benar nggak? Kalau kita keluar angkasa, dingin dong, susah membeku juga dingin kan? Gitu. Atau mungkin teman-teman saat sekarang di Mekah itu sampai berapa derajat tuh? 50 derajat ya. Itu panasnya gimana teman-teman? Masya Allah, di sini aja kita 35 derajat itu panas banget, nggak berani keluar gitu ya. Gitu ya. Makanya relate banget dengan sehari-hari. Oke, nah dari sini teman-teman bisa memahami. Berarti kita dari cerita kita tadi teman-teman, video kita tonton, seperti soal yang tadi kita baca bersama, ternyata garis bilangan itu adalah garis lurus yang digunakan untuk menunjukkan posisi bilangan, benar nggak? Nah kayak gini nih, melambangkan bilangan bulat. Nih garis bilangan nih, posisi bilangan. Kalau dia ke kanan berarti apa? Kalau dia ke kiri berarti apa? Negatif. Gini, arahnya nih teman-teman. Kalau dia semakin besar, berarti kemana dia? Positif. Ke kanan sampai mungkin plus 1 triliun gitu ya, nggak terhingga, bener nggak? Kok nggak mungkin teman-teman nulis sebanyak itu? Kalau dia ke kiri, berarti dia semakin kecil. Paham ya? Kalau dia 0, berarti itu apa? 0. Titik tengahnya teman-teman. Ya. Nah, ini kita lanjut. Membandingkan bilangan bulat. Bisa membandingkan? Min 2 dengan 5 kesalahan mana? Min 2 dengan 5 kesalahan mana? 5. 10 dengan min 1 kecilan mana? Min 1. Oke. Min 5 sama.
Pinter ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Bu Cici punya proyek buat teman-teman semua. Kita mulai dari proyek pertama. Ada berapa kelompok? 5. Bisa dibagiin teman-teman? 1, 2. Oke. Ini box 3. Silakan diisi nama kelompoknya sama anggotanya. Ya belum? Oke, diskusikan aja. Satu kertas saja. Teman-teman udah siap? Nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, ini tadi yang kedua. Oke, terus kita dulu. Udah teman-teman, kita mulai yuk. Soal pertama, teman-teman lihat kan ada apa? Ada bergerak, ada awal. Benar nggak ada awal? Ada bergerak ke kanan, ada hasil. Benar? Cici sebutin aja. Dia kita belajar menyimak. Bisa tulisin ya. Garis bilangan pertama, ya kan? Garis bilangan pertama. Garis bilangan dulu. Teman-teman kita di angka 1 dulu. Ya ini. Nanti teman-teman kita bareng-bareng, ya kan? Yang pertama, itu teman-teman ada di mulai bergerak di angka 1. Lingkari angka 1-nya. Mulai bergerak di angka 1. Udah belum? Bibirnya. Kita simak sama-sama hasilnya ya. Ya, teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil lembar kerja kami. Jawabannya saja boleh hasil dari kitanya. A. Tentukan bilangan bulat dan menggunakan suhu kota Harbin minus 18 Celcius. B. Tentukan bilangan bulat yang menyatakan suhu kota minus 10. Oh, di Solo berapa derajat? Minus 10. Lanjut, bandingkan kedua bilangan. Bandingkan kedua bilangan tersebut menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Kalau sama dengan minus 18 derajat Celcius lebih kecil minus 10 derajat Celcius. Oke, terus. Kota manakah yang memiliki suhu lebih dingin? Kenapa? Maka semakin turun suhunya maka semakin dingin. Benar teman-teman? Ya. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Dengerin ya, kedengeran nggak suaranya teman-teman? Kurang ya? Boleh ditambah sedikit volumenya? Ya, silakan nomor 2 nak. Kalau 12 jadi berapa? Ya, lanjut. Kota B? Kota B memiliki suhu 5 derajat Celcius di bawah 0 berarti teman-teman minus 5. Lanjut. Kota C memiliki suhu 0 derajat berarti teman-teman 0 derajat Celcius. Oke, lanjut. Kota D memiliki suhu 8 derajat Celcius di atas 0 berarti totalnya positif yaitu 8 derajat Celcius. Oke, keren. Sekarang soal nomor 3. 2 nggak usah, 3 dulu. Bandingkan kota A dan kota B. Silakan. Lebih kecil. Nah, lanjut. Oke. Soal nomor 5. Urutkan suhu keempat kota dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Oke. Minus 12 derajat Celcius, minus 5 derajat Celcius, 0
derajat Celcius? Satu lagi. 8 derajat Celcius. Oke, terakhir. Jelaskan mengapa suhu minus 12 lebih rendah daripada minus 5. Padahal angka 12 lebih besar daripada 5. Karena semakin turun suhunya, semakin kecil angkanya. Semakin kecil. Ya, itu. Jadi kalau dia bilangan negatif, maka semakin besar angkanya, semakin kecil nilainya karena negatif. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Udah mulai paham belum? Sudah. Sudah? Sudah. Nah, ngerti apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat tadi ada bilangan apa aja tadi? Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, ada bilangan nol. Kalau dia bilangan positif bergeser ke kanan semakin apa? Semakin apa? Kalau geser ke kanan? Bilangan positif semakin ke kanan semakin besar. Kalau negatif semakin ke kiri semakin. Oke, paham ya? Sekarang Ustazah punya kartu. Nah, kita acak dulu. Kita main games membandingkan kartu. Di boleh sini ada berapa? 3. Kartunya kita bagi per kelompok 4 atau 3 aja ya. Ada yang masih lebih? Ini 3. Ya, ini 3 boleh. Kita sekarang gamesnya adalah membandingkan bilangan ya, boleh ya? Jika kelompok 1, oke, kelompok 1 angkat satu bilangannya, kelompok 3 angkat satu bilangannya, nanti kelompok 2 menentukan mana lebih besar lebih kecil, boleh? Oke, sini. Kita mainnya acak satu aja, ngangkat aja. Enggak, perwakilan aja. Oke, perwakilan aja ya. Paham permainannya teman-teman kita nih, permainan siapa lebih besar. Nah, nanti kita ambil 2 kelompok, misalkan nih kelompok 1, kelompok 3. Yang menentukan lebih besarnya adalah kelompok 2, gitu ya. Nanti misalkan kelompok 5 sama kelompok 2 menentukan lebih besarnya kelompok 3. Tapi kunci yang menentukan. Semangat ya. Sekarang kita lihat kelompok 5 diangkat. Satu orang aja yang mengangkat. Nah, 1. Kelompok 3 diangkat. Coba. Sekarang kelompok 1 menjawab mana yang lebih besar antara 7 dan 3? 7. Benar teman-teman? Benar. Sekarang kita ambil lagi, boleh ambil negatif boleh ya? Lihat dulu. Uci maunya ada negatif sekarang. Kelompok 4 angkat kartunya. Oke, 6. Kelompok 1 angkat. Nah, kalian ada angka berapa nih sekarang? Ada -4, ada 6. Kelompok tadi kelompok berapa menjawab? 3 ya? Kelompok 2 menjawab. Mana yang lebih besar? 6. Mana yang lebih kecil? 4. Apa? 4. Oke, terakhir kita bermain kelompok 2 angkat. Kelompok 3 angkat. Oke, mana yang lebih besar? Kelompok 5. 1. Mana yang lebih kecil kelompok 5? Bukan untuk semuanya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ternyata materi bilangan ini banyak manfaatnya loh buat kita. Banyak. Salah satunya apa tadi Cici katakan? Untuk apa aja? Untuk sehari-hari apa aja? Kita belajar apa? Suhu, apa lagi? Angka. Ketinggian, ya kan? Ketinggian, pesawat naik itu bilangan apa itu? Bilangan bulat positif. Kapal selam masuk dalam laut. Ada lagi nggak? Jual beli. Jual beli juga bilangan bulat nggak? Apalagi? Menghitung zakat. Nah, apalagi? Apalagi? Ada ya? Menghitung hutang. Benar nggak? Iya, benar-benar. Hutang itu apa? Negatif positif? Negatif, gitu ya. Menabung, positif negatif? Positif.
Nah, akhirnya apa? Nanti orang-orang yang paham dengan bilangan tersebut, dia akan menggunakan aturan-aturan pola-pola yang membuat manfaat bagi orang lain. Benar nggak? Kalau salah hitung kira-kira itu nafas kita aja nih. Nafas kita dihitung nggak? Bisa dihitung nggak nafas kita? Enggak, teman-teman. Siapa yang ngasih nafas? Allah. Kalau berhentikan sebentar aja apa yang terjadi? Sesak, jantung gitu ya. Kalau banyak orang sekarang yang langsung meninggal mendadak, itu gara-gara apa? Berarti detak jantung. Ya, makanya orang yang paham matematika itu biasanya orang-orang yang jujur. Orang-orang yang nggak mau membuat kezaliman di kaum ini. Kenapa? Karena maaf semua itu ada titipan Allah buat kita semua ya. Nah, teman-teman, refleksi dari surat At-Taubah tadi yang kita baca bersama-sama. Teman-teman boleh ini. Coba, siapa yang bisa baca? Hasil kesepakatan manusia, tetapi merupakan ketetapan Allah sejak tercipta langit dan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta berjalan dengan aturan, keteraturan, dan ketelitian. Masya Allah. Dan juga ukuran Yang pasti. dalam Dan ukuran yang pasti. Dalam matematika, khususnya materi bilangan bulat, murid belajar bahwa setiap bilangan memiliki nilai, posisi, urutan, dan aturan operasi. Bilangan positif, bilangan negatif, maupun nol tidak dapat ditempatkan secara sembarangan karena semuanya mengikuti aturan yang konsisten. Demikian pula alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan menurut ketentuannya dengan sangat teratur. Melalui pembelajaran bilangan bulat, murid diajak menyadari bahwa matematika bukan sekedar menghitung angka, tapi juga melatih mereka memahami keteraturan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya berpikir logis, teliti, serta disiplin ya. dalam mengikuti aturan. Insyaallah. Teman-teman, terharu nggak baca tafsir surat atau bayi dalam ini? Masya Allah. Boleh tulis apa bisa teman-teman dengan pembelajaran hari ini berkaitan dengan bulat dan dikaitkan dengan surat Al-Taubah ini? Ada yang mau satu orang, dua orang yang menyampaikan isi tulisannya? Bilangan bulat bukan sekadar bilangan biasa, tapi juga bisa tahu di dunia ini. Masya Bukan Allah. hanya bilangan bulat, tapi semua pasti berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Bilangan itu ada berkaitan dengan Allah SWT. Satu lagi boleh? Dan Allah sudah mengatur semua tindak di dunia ini. Tidak ada campur tangan dari orang lain ataupun manusia. Ya, semua itu di atas aturan Allah ya semesta ini ya, sehingga ada beraturan dalam di dunia ini. Dan Allah juga sudah menetapkan aturan pada sebelum Allah. Masya Allah. Nah, dalam sekali ya di bilangan ya. Betul tambah semuanya. Boleh dikumpulkan kertasnya? Nah, ya kertas refleksinya boleh dikumpulkan ya. Oh, selesaiin dulu ya. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah dirobek boleh. Nah, diambil ya. Boleh diisi dirobek ya kertasnya boleh ya. Di bukunya nanti Bu Cici mau kumpulkan sebagai bentuk renungan kita bersama gitu ya. Gak apa-apa, yang penting kita lagi belajar. Ya nak. Baik, nanti kita tunggu setelah ini aja. Alhamdulillah teman-teman, selesai materi kita hari ini. Gimana rasanya belajar matematika sama Bu Cici? Bahagia tak? Bahagia ya. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, dimudahkan nanti untuk belajar materi berikutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan membawa kebahagiaan dunia akhirat teman-teman semua insya Allah ya. Bertambah cinta sama Allah dan bilangan, bertambah bersyukur insya Allah ya. Amin. Baik teman-teman, alhamdulillah terima kasih. Semoga bermanfaat. Bu Cici yang apa namanya ya, izin untuk hari ini mengajarkan teman-teman. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan ya. Kalau ada yang terbaik dalam yang Bu Cici diambil, mudah-mudahan manfaat untuk seterusnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.